Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denana Kartikosari dengan NIM A112023 Jadi di sini saya akan membangun intrusion detection system dan intrusion prevention system menggunakan pfSense dan Snort. Jadi sebelum untuk mensimulasikan, di sini saya akan setting untuk pfSense dan Ubuntu-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan klik, kita kasih nama pfSense, kita tambahkan ISO-nya yang tadi kita udah download. Ini yang gede aja. Kita pindah ke D aja guys. Gimana? Langsung aja select folder. Di situ kita next, back. Ininya kita BSD, kita klik BSD, yang 64. kita ubah ke FreeBSD yang 64. Kita next. Oke, selanjutnya ini kita next. Ini kita ganti ke 15 untuk penyimpanannya. Next, kita finish. Nah, selanjutnya ke tools ke klik tools, kanan. kita ke tools, kita klik kanan, kita tools, network manager, kita ke properties, Diganti PF NAT gede. oke, kita ganti dengan pf NAT Ini ganti 172 titik 28 titik 0. Kita apply. Udah, kita langsung ke pfSense kita. Oh, sebelumnya sorry, kita ke setting. Kita pilih network. Habis itu network. kita pindahkan network. Terus adapter 2-nya internal network. Oke. Sini kasih nama. Kita kasih nama pf internal. Selanjutnya kita oke. Ya, kita jalankan pfSense kita. Emang dia ini. Kita di sini tunggu ya guys sampai selesai. Kita accept. Sini kita accept. Enter. Oke. Kita oke. Oke. Kita oke. Nah, Select. ini Ya, kita enter. ke select, enter. Kita oke. Spasi. Ya, oke. Kita oke. Ini ke kiri, kita pencet yes. Ini kita tunggu sampai semuanya terdownload ya guys. Oke, kalau udah selesai semuanya kita report. Oke, kalau udah selesai kita Si korek out. ini apa? Tunggu aja. Selanjutnya kita klik device terlebih dahulu, kita remove. Terus kita setelah itu kita ke machine, kita reset.
kita tunggu semuanya selesai. Terusnya di sini kita isikan dengan pilihan option 2. Kita enter. Kita dua lagi, kita enter. Kita end. Kita masukin sini, kita masukkan ID pilihan kita 192 168 24. Sini kita enter saja. Jadi di sini kita menambahkan Ubuntu kita, kasih nama Ubuntu. Kita cari file yang habis kita download tadi. Aduh salah guys, sorry. Udah. Di skip installation nggak? Kok sinilah. Kita skip, habis itu kita next. Habis itu Lu mau video dari mana sih? jadi di sini kita tidak perlu mengubah, jadi kita next aja. Itu percakapan tadi mas. Iya, masa percaya? Kita di sini kasih penyimpanannya 15 saja. Habis itu kita next. Finish. Kita cek udah benar semua, kita finish. Benar apa? Cek. Ini yang Ubuntu versi yang TS. Jadi di sini kita lanjut bagian Ubuntu kita bagian setting, masuk ke network. Kita ganti network. Sorry guys, kita ganti ke internal network. Habis itu kita PF internal. ini ganti Ini panah apa? ke PF internal. Kita oke. Lalu kita start. Oke, saatnya kita install Ubuntu kita. Tuh, install. Kita tunggu. Kita continue. Kita di sini continue. Install nama. Kita install. Kita continue. Kita pilih Jakarta. Kita continue. Password kita. Nama, angka, titik. Setelah kita bikin password, kita continue. Kita tunggu untuk menginstalnya. Kenapa nih? Ini udah selesai, kita klik restart. Jadi setelah instalasi dan restart selesai semua dan sudah memasukkan password yang kita buat tadi, langkah pertama itu karena ada HCP tadi dimatikan,
kita harus setting supaya bisa satu dengan LAN. Nah, di bagian DHCP ini tadi kita ubah ke manual, kita masukkan addressnya. Untuk Ubuntu-nya itu 192.168.05.24 dan ini IP LAN-nya 192.168.01 dan servernya 888. Kalau sudah, save. Selanjutnya kita buka web. Sini kita bisa advance, kita accept, first and continue, masukkan user dan password. Nah, ini the admin account password is set to default value, kita change. Oke, baik. Lalu kita bisa masuk ke bagian interface, bagian 1. Nah, bagian reset network kita uncheck dulu untuk keduanya. Kita save. Kita apply change, kita tunggu. Nah, udah sukses. Setelah itu kita bagian firewall rules, kita bagian 1, kita bagian add. Protokol kita buka ini. Ini bagian destination kita bagian one address, destination one address, kita save, apply change. Nah, selanjutnya kita akan setting port forwarding, kita bagian firewall connect, jadi kita atur forwarding NAT-nya, kita klik add. Protokol
VM sebelum kita buka terminal. Lalu kita lakukan sudo Selanjutnya kita ke bagian file manager, system, package manager. Kita ke enable package, kita tunggu. Lalu kita download untuk snort-nya. Snort, kita install, kita confirm. Kita tunggu untuk installnya. Setelah terinstall semuanya, baik, setelah itu kita lalu ke bagian ke bagian service, lalu ke snort, lalu ke global setting, lalu kita checklist untuk enable snort VRT. Snort ini lalu open juga. Software open ID, kita checklist semua. Ini juga kita checklist. Kita hide yang bagian ini. Selanjutnya kita klik OK. Bagian remove block host interval kita ganti ke 3 jam. Kita bagian remove ini kita checklist. Sebelumnya kita masukkan untuk snort code yang udah kita bikin di snort-nya. Sebentar. Oke, kalau semua sudah diisi, selanjutnya kita klik save. Setelah itu klik update. Selanjutnya proses update akan dilakukan dan kemungkinan memerlukan waktu yang cukup lama ya. Jadi nanti kalau semuanya sudah terupdate tuh akan muncul MD5 signature hash dan MD5 signature date. Kita tunggu saja untuk update-nya.
Jadi ini sudah terinstall semuanya. Jadi ini akan muncul MD5 signaturnya. Setelah itu kita ke tab Snort. Ke Snort. Oh, sorry. Lalu ke interface ini kita klik add. Nah, setelah klik add kita cek pada send alert setting ini kita checklist. Selanjutnya pada block over, nah ini kita checklist juga. Kita scroll ke bawah. Oh ya, sebelumnya ini bagian IP2 block kita ganti ke SRC. Kita scroll ke bawah lalu kita save. Setelah itu akan muncul tab baru seperti ini. Klik one categories. Setelah klik one categories, kita checklist bagian use IPS policy ini. Di connectivity kita ganti ke security. Kita scroll ke bawah lalu kita save. Lalu selanjutnya kita masuk ke tab one rules. Pada kategori selection ganti menjadi IPS policy. Itu tadi sudah kita apply. Lalu kita ke one rules. Nah, kita klik enable IP regulation-nya. Mana ya? Ini kita ke one rules IP. Oke, udah semua. One rules udah. Pada kategori selection kita menjadi IPS. Oh, ini jadi pada tab one rules ini bagian kategori selection kita dari auto flow bit rules kita jadi ubah ke IPS policy security. Oke, setelah sudah kita klik ke when ke mana ini? Terus setelah ini kita ke when IP regulation, kita checklist bagian enable IP regulation. Setelah itu kita scroll ke bawah lalu kita save. Oh, sebentar guys, bagian priority ini kita ganti ke
sorry. Setelah masuk ke tab One IP Revolution, kita checklist enable-nya, kita scroll ke bawah, kita save. Setelah kita save, masuk kembali ke tab One setting. Ke tab One setting, lalu scroll ke bawah, kita cek, udah, kita scroll ke bawah, kita save. Selanjutnya kita klik Snort Interface. Snort Interface. Nah, jadi di sini akan ada satu konfigurasi interface Snort yang baru saja dibuat. Tapi di sini konfigurasi ini belum berjalan dan ini akan dijalankan dengan klik tombol biru dengan ikon segitiga di Snort ini. Kita jalankan. Jadi sekarang Snort-nya sudah berjalan. Nah, udah. Snort sudah berjalan, lalu kita bisa untuk mencoba apakah Snort berhasil mendeteksi dan blok IP yang melakukan serangan. Jadi port scanning sudah termasuk dalam tahap active reconnaissance, di mana di tahap ini penyerang mengumpulkan segala informasi yang akan diserang. Jadi kita coba ke nmap, main st main v 172 2804. Nah, kita buka terminal satunya lagi untuk mencoba ping ke IP pfSense. Nah, di sini terlihat bahwa dari ini sudah diblok. Kali Linux gak bisa melakukan serangan ping ke pfSense karena sudah diblok. Jadi biarkan ini tetap berjalan. Kita buka ke Ubuntu kita lagi. Nah, kita ke alerts. Ya, di sini muncul aktivitas yang mencurigakan. Jadi untuk mengetahui dari mana serangan ini berasal dapat dilihat dari IP source IP. Di sana tertulis serangan datang dari IP mana saja, di mana saat ini adalah dari IP Kali Linux sendiri. Kita coba ke blog. Selanjutnya kita bisa untuk menghapusnya. Karena silang kita klik untuk menghapus, lalu kembali ke Kali Linux. Nah, di sini ping yang dilakukan setelah port scanning sekarang dapat terhubung lagi. Selanjutnya kita bisa untuk konfigurasi passlist. Kita buka ke Ubuntu kita lagi. Kita hapus. Kita ke Ubuntu lagi, lalu bagian passlist kita kasih nama,
Kita masukkan IP, selanjutnya kita save, kita ke interface lagi, lalu bagian passlist kita kasih nama yang sudah kita tulis tadi, kita save again, kita kembali ke Kali Linux kalau sudah. Nah, jadi dengan konfigurasi tadi passlist telah berhasil dibuat. Nah, jadi kita coba port scan lalu ping ke server PFSense lagi. Jadi hasilnya port scan dapat dijalankan tanpa diblokir dari jaringan. Jika dilihat dari blok IP kali tidak akan masuk ke dalamnya. Kita coba cek ke bagian blok. Nah, IP kali tidak akan masuk dalamnya. Jadi sekian dari simulasi saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.